Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita juga masih bersama pengamat hukum tata negara, pakar hukum tata negara, ada Herdiansyah Hamzah Castro. Pak Herdiansyah, kita kalau baca di media sosial ya, ini kan masyarakat berkomentar, hak angket saja bahkan disebut sebagai mimpi kalau mau mengubah hasil pemilu. Hanya sebuah gerakan dan gertakan. Ada yang menulis begitu ya di media sosial. Nah, itu DPR disebut begitu. Kalau menurut Anda dari inisiatif yang baik dari DPD ini, apakah ini benar-benar angin segar sebentar saja atau nanti pasti ada hasilnya dengan rekomendasi yang Anda sudah jelaskan tadi? Ya, makanya kan yang sangat dituntut adalah soal konsistensi ya. Bahwa kemudian ada pertanyaan apakah pansus berkaitan dengan kecurangan pemilu, ataupun mudah-mudahan angket itu bisa direalisasikan oleh kawan-kawan DPR, bisa merubah hasil pemilu atau tidak. Kan problemnya bukan di situ ya. Kalau bicara hasil, ini kita bicara esensi. Kalau bicara hasil, sebenarnya memang ya itu adalah domain Mahkamah Konstitusi. Tetapi kan ini bukan bicara soal hasil ya. Kita bicara bagaimana hasil itu diperoleh. Jadi bukan soal hasilnya. Jadi secara prinsip, soal kemudian sengketa hasil pemilu itu memang lari ke MK, tetapi bagaimana hasil-hasil itu diperoleh, apakah diperoleh dengan cara-cara curang atau tidak, apakah diperoleh dengan cara-cara yang abusif atau penggunaan kekuasaan demi keuntungan tertentu atau tidak, itu kemudian bisa diakomodasi oleh baik kawan-kawan DPD ataupun kawan-kawan di DPR. Nah, soal kemudian apakah itu bisa mempengaruhi atau tidak, itu sangat tergantung dari upaya kawan-kawan merealisasikan angket. Karena angket itu kan sebenarnya bisa berujung kepada pemakzulan presiden. Kalau kemudian kita mau hitung-hitung di atas kertas, pertanyaannya kemudian bagaimana upaya mengarah ke sana yang menjadi penting. Misalnya, apakah materi angket itu betul-betul bisa membuktikan bahwa ada pelanggaran serius yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau desain di dalam Undang-Undang MD3 itu, angket itu bisa berujung kepada penggunaan apa yang disebut sebagai hak menyatakan pendapat. Karena hak menyatakan pendapat itu bisa digunakan oleh DPR kalau kemudian secara sah dan meyakinkan Presiden melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, hak menyatakan pendapat itu kan adalah ujung dari angket yang bisa saja kemudian mengarah kepada pemakzulan Presiden. Itu hitung-hitungannya di atas kertas. Nah, sekarang tinggal bagaimana kawan-kawan DPR merealisasikan atau lebih serius lah ya, mendorong bagaimana hak angket itu bisa dibuat oleh kawan-kawan DPR sekaligus untuk mengakomodasi bahwa keresahan-keresahan publik itu kan mesti dikanalisasi ya, diakomodasi dan salah satu caranya adalah bagaimana penggunaan hak angket itu. Begitu, Pak Herdiansyah, kalau sedang berjalan yang hak angket ini dengan rekomendasi dari DPD nanti mudah-mudahan ada, apakah perlu digulirkan juga ke jalur Bawaslu atau juga ke MK? Iya, saya pikir secara bersama tidak ada masalah ya. Jadi masing-masing punya domain yang berbeda-beda. Begini, Mbak Valen, kan sebenarnya proses dugaan kecurangan memang sudah dibuat desainnya, itu dilaporkan ke Bawaslu ya, sebagai pihak yang mengawasi penyelenggaraan pemilu. Sementara untuk hasil memang sudah didesain kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi sebagai contoh, kalau kemudian hasil yang kita mau persoalkan, kan tidak semuanya orang punya legal standing ya. Tidak semua orang punya hak untuk mengajukan gugatan terhadap hasil-hasil pemilu. Misalnya Pilpres. Yang bisa mengajukan sengketa hasil itu kan cuma calon ya. Cuma 01, 02. 03 gitu ya, karena 3 calon yang bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan rakyat banyak, bagaimana dengan publik misalnya, bagaimana dengan orang-orang yang menyaksikan secara langsung praktek yang disebut tanda kutip sebagai bentuk kecurangan di dalam pemilu, kan mesti dikanalisasi. Karena ruangnya tidak ada, maka seharusnya dipindahkanlah ke DPR supaya DPR bisa mengakomodasi dengan penggunaan hak angket. Ya, harapannya hasil-hasil itu diperoleh misalnya dengan cara-cara curang, itu yang mesti dibuktikan, termasuk hal-hal yang dianggap tanda petik sebagai aib dari kekuasaan eksekutif. Misalnya, materi angket itu kan bisa seputar cawe-cawenya presiden terhadap pelaksanaan pemilu, bisa seputar misalnya politisasi bansos untuk kepentingan pemenangan calon tertentu. Nah, hal-hal seperti ini kan bisa masuk bagian dari materi angket yang bisa saja kemudian membuka ruang perdebatan di sana, dan saya pikir itu menjadi edukasi yang penting bagi publik ya. Jadi tidak ada salahnya ya untuk mencoba di banyak jalur kalau memang punya cita-cita mau membongkar yang namanya dugaan kecurangan pemilu yang terjadi. Ini masih dugaan. Terima kasih Pak Herdiansyah sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.